Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Ibu harap kalian melihat video ini sampai selesai, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung chat di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan alur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang kedua, siswa mampu membedakan alur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi setelah belajar di sini, Ibu harap kalian mampu mendeskripsikan alur buku fiksi dan non-fiksi itu seperti apa. Dan yang kedua, kalian bisa membedakan alur buku fiksi dan non-fiksi. Pada slide ini, bisa kalian lihat ada 4 buku yang ditampilkan di sini. Yang pertama ada buku Lost in the USA, lalu ada Hijrah, kemudian ada Di Antara Dua Sujud, dan yang terakhir ada Laila Majnun. Kira-kira dari keempat buku ini, adakah yang kalian tahu buku ini terkategori di dalam buku apa? Lalu jenis apa? Silahkan kalian jawab di kolom komentar bisa, atau nanti mau chat interaktif via WhatsApp dengan Ibu juga bisa. Sekarang silakan kalian jawab tentang keempat buku ini ya. Di sini juga ada 3 buku. Nah, kira-kira apakah kalian tahu buku ini jenisnya ke dalam jenis apa? Tadi sebelumnya ada 4 buku, itu jenis buku apa, dan ini ada 3 buku. Yang pertama ada Rahasia Magnet Rezeki, lalu ada Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, dan yang terakhir ada Kisah Perjuangan tentang B.J. Habibie. Dari kedua slide tadi kalian bisa bedakan ya, mana kategori dari jenis buku fiksi dan mana kategori dari buku jenis non-fiksi. Silahkan kalian bedakan dan perhatikan baik-baik. Dari kedua slide tadi, ternyata jenis buku itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada buku fiksi, dan yang kedua ada buku non-fiksi. Kalau buku fiksi itu cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Jadi cerita itu tidak benar-benar terjadi ya, murni dari hayalan atau imajinasi dari penulis. Kemudian yang kedua ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi di sini yaitu cerita yang berdasarkan kenyataan, pengalaman hidup, tips, dan kisah inspiratif. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide kedua tadi, tentang 3 buku Magnet Rezeki, lalu ada tentang Habibie, dan juga Sebuah Sikap Untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, ternyata di sana termasuk buku jenis non-fiksi. Kenapa? Karena dari ketiga buku itu salah satunya ada yang membahas tentang pengalaman hidup, lalu ada yang membahas tentang tips juga, dan ada yang membahas tentang kisah inspiratif. Jadi dari sini kalian bisa membedakan ya perbedaan antara buku fiksi dan juga non-fiksi. Itu terletak dari isi bukunya atau cerita yang terdapat di dalam buku tersebut. Di sini ada penjelasan, seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan atau kesenangan. Jadi sebenarnya tujuan orang membaca buku fiksi itu untuk hiburan atau kesenangan. Bahkan ada juga beberapa orang yang membaca buku fiksi itu ketika setelah membaca mereka, kok ceritanya sama banget ya kayak cerita aku gitu, tapi setelah itu ada sesuatu hal yang bisa diambil. Oh, karena jalan ceritanya sama seperti kisah hidup saya, jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakukan. Tapi biasanya kebanyakan orang membaca buku fiksi itu untuk memperoleh hiburan atau untuk memperoleh kesenangan. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada buku non-fiksi. Nah, di sini memiliki pengertian seseorang membaca buku non-fiksi untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Beda dengan fiksi untuk mendapatkan hiburan, kalau di buku non-fiksi itu untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, atau wawasan. Bahkan bisa juga untuk mendapatkan semangat dan motivasi. Seperti kalau misalkan kalian baca buku Pak Habibie tadi, kalian jadi memiliki motivasi tersendiri tentang apa manfaatnya, lalu apa yang akan kalian dapatkan jika kalian benar-benar belajar bersungguh-sungguh. Nah, dampaknya yaitu kalian bisa menjadi sukses
seperti Pak Habibie. Meskipun memang kesuksesan seseorang itu berbeda-beda, tapi setidaknya kita bisa mengambil semangat dari orang-orang yang memang sudah terbukti sukses. Sekarang mari kita bedakan dari fiksi atau non-fiksi dari teks yang akan Ibu bacakan. Kalian bisa simpulkan teks ini termasuk ke dalam fiksi atau non-fiksi. Pada teks yang pertama, orang-orang yang kebetulan melewati jalan itu sepertinya selalu ingin berhenti. Mereka ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sana. Orang yang lalu lalang ingin langsung melihat keadaan ibu itu. Dia terlihat lemah, badannya yang hanya rangka dan kulitnya ditutupi kaos berwarna hitam dan celana coklat yang lusuh. Bibirnya kering, pecah-pecah hampir terkelupas. Nafasnya terengah-engah dan tampaknya payah. Lalu seorang ibu datang memecahkan keriuhan suasana, membawa segelas air. Ibu itu membangunkan badannya sampai dia terduduk. Kemudian air itu diberikan kepadanya. Sesudah itu ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dari kutipan teks pertama ini, kalian bisa kategorikan termasuk ke dalam fiksi atau non-fiksi. Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya kutipan teks kedua. Begitulah ayah setiap harinya. Ia gemar belanja. Hal itu bermula ketika ia sering diejek temannya karena dibilang anak pingit. Setiap pulang sekolah, ia langsung pulang dan tak pernah kumpul-kumpul di warung bakso apalagi jalan-jalan ke pertokoan. Baru setelah Irena mentraktir Anya makan di sebuah pusat perbelanjaan, ia mulai tertarik. Seterusnya ia kecanduan. Akan tetapi akhir-akhir ini kegemarannya tersebut telah membuatnya begitu boros. Pernak-pernik maupun aksesoris sebenarnya tidak ia butuhkan, tetapi diborong dengan alasan gengsi. Baik, dari kutipan teks kedua ini menurut kalian lebih cocok untuk fiksi atau non-fiksi? Nah, seperti kutipan teks pertama tadi, kalian bisa jawab kutipan teks kedua ini ke dalam fiksi atau non-fiksi. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Setelah kalian menjawab kutipan kedua teks tersebut, kalian juga bisa berikan alasan untuk kutipan 1 termasuk jenis kutipan dari teks fiksi atau non-fiksi. Kalian berikan alasannya kenapa. Begitupun juga dengan kutipan teks kedua tadi. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita akan membahas tentang fiksi dan non-fiksi lagi, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika memang ada yang ingin dipertanyakan, bisa kalian tanya di kolom komentar atau kalian bisa chat Ibu langsung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.